Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Judi Ismail. Jadi saya di sini akan menerangkan mata kuliah American Literatur dan akan menjelaskan materi apa saja yang telah didapat setelah selang waktu setelah UTS. Baik, jadi yang pertama itu ada materi African American, yaitu jadi African American ini bermula dari Afrika, yaitu di mana warga Afrika itu banyak yang ditindas karena rasis dan juga karena gender juga banyak. Lalu di situ warga Afrika itu mempunyai pelampiasan atau secara gampangnya itu mengekspresikan emosinya itu dengan sebuah lagu yang bergenre itu jazz dan blues. Jadi jazz itu ditemukan di New Orleans awal abad ke-20, yaitu menjelaskan yaitu tradisi musik Afrika yang menjelaskan itu semangat akan kebebasan dari perbudakan dan rasisme. Itu Louis Adamson, Nat King Cole. Lalu ada juga tadi saya bilang yaitu ada musik blues. Musik blues itu ditemukan dari Mississippi akhir abad ke-19, yaitu mengekspresikan penderitaan dari warga Afrika akan perbudakan dan rasisme. Lalu semua era atau periode literatur di Amerika melihat pada perkembangan di UK, tapi untuk African American literatur itu berdiri sendiri. Orang-orang Inggris yang pindah ke Amerika membawa budaya-budaya mereka. Lalu ada Civil War, akhir perbudakan di Amerika. Slave itu berakhir, tapi muncul rasisme. Lalu alasan terbesar adanya orang Afrika di Amerika adalah contemporaries, kayak penjualan budak kayak gitu. Jadi banyak warga Afrika itu yang diperjualbelikan, ada yang juga selain diperjualbelikan itu juga nama bahasanya. Ya pokoknya kayak manusia yang dijual-belikan gitu. Nah, itu yang menjual itu orang-orang kaya dan yang membeli juga orang-orang kaya karena dibutuhkan untuk tenaga kerja. Lalu ada contemporaries literatur masa kini ditandai sejak tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, 1980 sampai awal 1990. Muncul 5 kelompok etnis minoritas yang mempercayai kesastraan di Amerika, yaitu ada Chicano, Native, Latin Fiction, Asian American Fiction, lalu ada African American Fiction. Paling beraneka ragam, lalu ada beraneka ragam agama. Hampir semua agama itu berasal dari Asia. Lalu pada tahun 1970 sampai 1980 consolidation penguatan etnis membawa kembali. Lalu pada pertengahan 1970 Vietnam
Vietnam menang melawan Amerika. Lalu pada 1980 itu masyarakat 1950 masyarakat fokus pada isu-isu individual. Lalu pada 1960 itu ada metafiction, neojournalism, volumes of non-fiction, combining journalism with technologies of fiction. Lalu pada 1940 itu ada realist legacy, realitas gay. Lalu ada anti-war, a new contingent of winter American. Lalu ada American contemporary literatur, itu yang dimaksud adalah multicultural, different perspective, expensive. Lalu ada Asian American literatur, South Latin American literatur. Hal-hal tentang Amerika Latin itu ada illegal imigrasi, The Myths of Winter, Isabel Allende, itu ada Lucia, Richard, Evelyn. Lalu ada minority author, itu penulis Amerika dari kalangan natif pribumi, The History of the American People, suku Red Indian, tak ada kemerdekaan sejak penjajahan orang Eropa di abad ke-16. Before British colonization, Amerika itu menjadi negara kesukaan kesuku-sukuan. Jadi dulu itu banyak suku yang ada di Amerika, mulai dari suku yang ada di Asia, lalu juga ada suku asli dari Amerika, kayak gitu. Lalu sekarang only 2,6% dari Amerika Indian. Jadi suku Indian itu adalah suku asli yang ada di Amerika, yang dimana mereka itu kena genosida oleh orang kulit putih yang datang dari Eropa dan menjajah tanah Afrika. Lalu penduduk asli dari Amerika, yaitu suku Indian, itu dijajah oleh mereka dan di genosida, dan sekarang populasi mereka hanya 2,6% di seluruh Amerika. Namun sekarang dari pemerintah itu menaruh mereka di tempat kayak tempat yang khusus untuk mereka. Jadi mereka itu bertempat di tempat terpencil yang ada di Amerika, kayak gitu. Lalu ada periode di American Indian literatur, itu ada oral tradition, early written literatur, Native American. Lalu ada Chicano, warga Amerika keturunan Meksiko yang sudah lama tinggal di Amerika. Chicano literatur itu setelah 1900. Chicano itu bisa juga disebut sebagai perempuan keturunan, maksudnya tuh Chicano literatur itu ada juga perempuan keturunan Meksiko. Mereka itu mempertahankan kebudayaan mereka dengan cara menamai anak-anak mereka. Jadi kayak contoh itu di Meksiko, orang-orang Meksiko itu banyak yang namanya itu sama. Jadi kayak misal nama saya Ahmad Yudi Ismail, nah saya memberikan nama kepada anak saya itu dengan nama belakang saya, kayak Ahmad Ibrahim Ismail, seperti itu. Lalu ada negara bagian
dari US Southwest Region berlibat ke berbatasan langsung dengan Meksiko. Itu ada enam perbatasan, 6 negara yang berbatasan langsung dengan Meksiko, yaitu ada California, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, and New Mexico. Nah, dari semua negara bagian ini, itu mereka dulunya adalah bagian dari Meksiko, tapi sekarang mereka itu bagian dari Amerika. Tuh. Mungkin cukup untuk itu semua dari itu mungkin semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.